Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Suciana Safitri. Saya akan membacakan pengertian interprofessional education. A. Pengertian IP. Interprofessional education (IP) menurut WHO 2010, IP merupakan suatu proses yang dilakukan dengan melibatkan sekelompok mahasiswa atau profesi kesehatan yang memiliki perbedaan latar belakang profesi dan melakukan pembelajaran bersama dalam periode tertentu. Adanya interaksi sebagai tujuan utama IP untuk berkolaborasi dengan jenis pelayanan meliputi formatif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Baik, saya Muhammad Khairul akan melanjutkan materi dari teman saya. Pengembangan IP di institusi pendidikan kesehatan tidak terlepas dari konsep perubahan. Perubahan merupakan suatu proses di mana terjadinya perihal atau perpindahan dari status tetap statis menjadi status bersifat dinamis. Perubahan dapat mencapai keseimbangan personal, sosial maupun organisasi untuk dapat menerapkan ide atau konsep terbaru dalam mencapai tujuan tertentu. Baik, perkenalkan, nama saya Dema Saidu Anastasia. Di sini saya akan menjelaskan tentang IP. IP adalah metode pembelajaran yang interaktif berbasis kelompok yang dilakukan dengan menciptakan suasana belajar berkolaborasi untuk mewujudkan praktik yang berkolaborasi dan juga untuk menyampaikan pemahaman mengenai interpersonal, kelompok, organisasi, dan hubungan antar organisasi sebagai proses profesionalisasi. Clifton et al. 2006. Perkenalkan, nama saya Kusriani. Saya akan melanjutkan materi teman saya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Breuers, praktek kolaborasi antar profesi didefinisikan sebagai beragam profesi yang bekerja bersama sebagai suatu tim yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesehatan pasien atau klien dengan saling mengerti 7 batasan yang ada pada masing-masing profesi kesehatan. Interprofessional collaboration atau IPC adalah proses di dalam mengembangkan dan mempertahankan hubungan kerja yang efektif antara pelajar, praktis, pasien atau klien ataupun keluarga, serta masyarakat untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan. B. Tujuan IP. Interprofessional education. Tujuan IP adalah praktek kolaborasi antar profesi di mana melibatkan berbagai profesi dalam pembelajaran tentang bagaimana bekerja sama dengan memberikan pengetahuan dan sikap yang keterampilan untuk berkolaborasi secara efektif. Implementasi IP di bidang kesehatan dilaksanakan kepada mahasiswa dengan tujuan untuk menanamkan kompetensi IP sejak dini dengan retensi bertahap, sehingga ketika mahasiswa berada di lapangan diharapkan dapat mengutamakan keselamatan pasien dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bersama profesi kesehatan yang lain. C. Manfaat interprofessional education. World Health Organization menyajikan hasil penelitian di 42 negara tentang dampak dari penerapan praktek kolaborasi dalam dunia kesehatan, menunjukkan hasil bahwa praktek kolaborasi dapat meningkatkan keterjangkauan serta koordinasi layanan kesehatan, penggunaan sumber daya klinis spesifik yang sesuai, autonomi kesehatan bagi penyakit kronis, dan pelayanan serta keselamatan pasien. Perkenalkan, nama saya Cindy Nurfadila. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya. IP berpotensi menghasilkan berbagai manfaat dalam beberapa aspek, yaitu kerjasama tim, meliputi mampu untuk menjadi pemimpin tim dan anggota tim, mengetahui hambatan untuk kerjasama, peran dan tanggung jawab, meliputi pemahaman peran sendiri, tanggung jawab dan keahlian dan orang-orang dari jenis petugas kesehatan lain. Komunikasi meliputi mengekspresikan pendapat seseorang, kompeten untuk rekan, mendengarkan anggota tim, belajar refleksi kritis, meliputi cermin kritis pada hubungan sendiri dalam tim. A. Definisi interprofessional collaboration. The Canadian Interprofessional Health Collaborative menyebutkan
Interprofessional collaboration adalah kemitraan antara tim penyedia layanan kesehatan dan klien dalam pendekatan kolaboratif dan terkoordinasi partisipatif untuk mengambil keputusan bersama seputar masalah kesehatan dan sosial. B. Tujuan IP. IP adalah praktik kolaborasi antar profesi di mana melibatkan berbagai profesi dalam pembelajaran tentang bagaimana bekerja sama dengan memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk berkolaborasi secara efektif. C. Manfaat interprofessional collaboration. World Health Organization 2010 menyajikan hasil penelitian di 42 negara tentang dampak dari penerapan praktek kolaborasi dapat meningkatkan keterjangkauan serta koordinasi layanan kesehatan, penggunaan sumber daya klinis spesifik yang sesuai. D. Kompetensi interprofessional collaboration. BAR 1998 menjabarkan kompetensi kolaborasi yaitu 1. Memahami peran, tanggung jawab, dan kompetensi profesi lain dengan jelas. 2. Bekerja dengan profesi lain untuk memecahkan konflik dalam memutuskan perawatan dan pengobatan pasien. 3. Bekerja dengan profesi lain untuk mengkaji, merencanakan, dan memantau perawatan pasien. 5. Memfasilitasi pertemuan interprofesional. Dan 6. Memasuki hubungan saling tergantung dengan profesi kesehatan lain. D. Kolaborasi dalam tim kesehatan. 1. Prinsip kolaborasi dalam tim kesehatan. Tujuan bersama, pengakuan dan penghormatan terhadap kekuatan masing-masing dan perbedaan. 3. Pengambilan keputusan yang adil dan efektif. 4. Fokus pada pasien. 5. Komunikasi yang jelas dan teratur. 2. Prinsip di atas dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Patient-centered care mengutamakan kepentingan dan kebutuhan pasien dan keluarga sebagai pemberian keputusan dalam masalah kesehatannya. Mutual respect and trust, saling percaya dan memahami pembagian tugas dan kompetensi masing-masing. 3. Clear communication, komunikasi efektif antar tenaga kesehatan. 4. Clarification of roles and scope of practice. 5. Clarification of accountability and responsibility. 5. Liability protection for all members of the team. 7. Sufficient human resource and infrastructure. 5. Sufficient payment and payment arrangement. 9. Supportive education system. 10. Research and evaluation. Baik, itulah saja penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.